Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara pengajian akhir tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Gamus dalam keadaan sehat walafiat. Ini dengan bersama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, sejenak kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Cecep Syaifullah. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man
ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Cecep Saifullah yang telah melanturkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan berkah dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita akan menyimak dan mendengarkan sambutan penjabat Bupati Tagamus kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Mulyadi Irsan MT IPU, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat barokah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wadin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. La sakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabil lasadid. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Yang saya hormati, hadir di tengah kehangatan kita pada hari ini, hadir Bapak Ketua DPRD Tagamus, Pak Agung Setio Utomo, SDM, juga dari jajaran Forkopimda hadir langsung, ada Pak Dandim 0424 Tagamus beserta Ibu yang saya banggakan. Juga dari Polres Tagamus yang dalam hal ini diwakili Pak Kasat Dimas, Pak AKP Bambang Buadi. Juga dari Kejaksaan Negeri Tagamus oleh Pak Syadar Sadia. Juga hadir dari Pengadilan Negeri Kota Agung yang dihadiri oleh Pak Arif Azhari. Juga yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Tagamus oleh Bapak Muhammad Mudasir. Yang saya hormati Pak Sekda, juga segenap pemerintah Kabupaten Tagamus,
para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, camat, juga hadir yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Tanggamus, Kepala BPN Tanggamus, ada yang mewakili Kepala BNN Tanggamus, Pak Hendar Yadi, Kepala BPS Tanggamus hadir, diwakili Pak Ihsandi, Karutan Kota Agung, juga Kalapan Kota Agung, dan Pos Air Kota Agung, Ketua MUI Tanggamus yang hadir, juga Ibu Ketua Dharma Wanita, Ketua FKUB Tanggamus yang hadir, Pak Haji Ismail, Wahusus Al-Mukarram, Pak Abdurrahman Sayuti yang saya banggakan, juga dari PCNU Tanggamus yang hadir, dari Muhammadiyah Tanggamus, dari LDI Tanggamus, Ketua Tim Penggerak PKK sudah ya? Ibu ini belum, Ibu Agung belum. Oh iya, Ibu Ika, terima kasih kehadirannya. Kartika Chandra sudah. Para kabak hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puja dan puji syukur mengawali acara sambutan pada pagi hari ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat, barokah, hidayah serta maunahnya, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam dan kesempatan kita hadir bersama di acara doa dan pengajian bersama. Bapak Ibu sekalian, tak lupa salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada segenap para tamu undangan yang telah menghadiri acara doa dan pengajian bersama. Apalagi hari ini hari Jumat. Insya Allah kita semua mendapatkan barokahnya. Tadi sudah diawali oleh pengajian. Selanjutnya saya akan memberikan arahan Bapak Ibu sekalian. Adapun maksud daripada doa dan pengajian bersama ini tidak terlepas ketika tadi juga sudah disampaikan refleksi 2024 bahwa kebetulan acaranya bertepatan di penghujung tahun, karena pada hari ini tanggal 27 Desember. Bukan berarti kita sama-sama hanya berdoa di penghujung tahun, tetapi berkaitan dengan doa, harapan senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT. Untuk pada hari ini kita semua merasa bersyukur Bapak Ibu sekalian, hampir setahun sudah kita melakukan bersama-sama terhadap penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Tanggamus. Mulai dari Bupati, Pak Sekda, para Forkopimda, Ketua DPR dan DPR, staf ahli, para asisten, tentunya dari PKK, Dharma Wanita, para camat, kepala badan, kepala dinas, semua memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah di tahun 2024. Tadi yang ditampilkan itu bukan PJ Bupati, itu adalah pemerintah daerah. Jadi keliru sang hostnya menyampaikan. Jadi itu adalah pemerintah daerah. Jadi inilah yang dilakukan di tahun 2024. Apa yang bisa kita sikapi Bapak Ibu sekalian di tahun 2024? Di situ ada PJ Bupati sebagai transisi berakhirnya kepala daerah definitif di 2023. Menjaga transisi itu sampai nanti di tahun 2025 telah ditetapkan dan dilantik Bupati definitif. Alhamdulillah proses itu bisa kita lalui bersama. Mulai dari pelaksanaan pemilu yang berjalan aman, damai, tertib dan lancar, dilanjutkan pelaksanaan pilkada aman, damai dan lancar. Terima kasih kepada jajaran DPR, Forkopimda, semua masyarakat dan khususnya jajaran PKK Tanggamus yang secara nyata kita mampu melaksanakan.
Dan publik melihat bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada di Tanggamus itu suatu yang luar biasa. Nah, luar biasa itu ternilai dan terukur daripada pelaksanaan pemilu dan pilkada. Orang di luar melihat, wow, di Tanggamus aman damai, tidak ada hal konflik yang berarti. Di Tanggamus angka partisipasi pemilu dan pilkadanya lebih baik. Di Tanggamus situasi kondisinya terjaga dengan baik. Ini yang menjadi modal Bapak Ibu sekalian untuk menapak ke depan. Ya. Ketika nanti bersama-sama baik pemerintah pusat, presiden, gubernur, para bupati dan masyarakat sudah siap membangun, mewujudkan pembangunan Indonesia maju ke depan. Jadi awal 2025 ini nanti sudah kita hantar. Jadi yang harus kita lakukan adalah kesiapan kita semua untuk melakukan itu. Itu kenapa hari ini dilaksanakan doa dan pengajian bersama. Walaupun doa itu kita lakukan setiap waktu, baik pagi, petang dan malam kita wajib. Jadi tadi saya singgung di Ali Imran 102, fungsi doa dan pengajian itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Izin Pak Ustaz ya, bukan mendahului. Jadi kira-kira untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan selalu kita panjatkan setiap waktu. Sebagai hamba yang bertakwa, kita ingin kita menjadi hamba yang takwa. Nah, dalam itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harapkan terhadap penyelenggaraan pemerintah ini akan lebih baik ke depan, sehingga ukuran masyarakat itu puas dan sejahtera itu salah satu peran daripada penyelenggaraan pemerintah. Di luar itu tidak kalah pentingnya bagaimana masih banyak isu-isu permasalahan pembangunan yang ada di Tanggamus. Tidak terlepas ini nanti siap dilaksanakan oleh bupati terpilih. Saya yakin masyarakat sudah memilih bupati. Insya Allah nanti bersama para jajaran bersama-sama untuk memulai kembali menyiapkan apa saja yang harus segera digerakkan di Tanggamus terkait ekonomi, masalah sosial, hukum dan pemerintahan tentunya diharapkan ke depan akan menjadi lebih baik. Saya yakin semangat Bapak Presiden sudah dimulai. Besok Sabtu itu sudah beberapa menteri turun ke Lampung mengawal terhadap isu pangan. Jadi Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan dengan beberapa menteri akan turun besok pagi jam 9.30 merapatkan tentang swasembada pangan di Lampung. Ya. Bisa jadi Tanggamus juga menjadi bagian dari mewujudkan swasembada pangan. Di lain hal terkait swasembada masalah air dan energi juga menjadi target dari pemerintah pusat. Nah, Tanggamus juga akan mengambil bagian daripada itu. Yang lain tadi juga saya sempat menerima anak Tanggamus yang telah mengharumkan nama Tanggamus di kancah internasional, Wildan dan Nova. Dua putra terbaik Tanggamus ini menorehkan nama Tanggamus di amunisi. Jadi wajar kalau tadi saya menerima khusus. Kemarin juga ada putri dari BNS ya, yang juga meraih keberhasilan di bidang Olimpiade Sains, IPA dan IPS. Ini luar biasa. Ternyata nggak kaleng-kaleng Tanggamus itu. Jadi ini menjadi challenge, tantangan bagi pemerintahnya. Kalau rakyatnya udah begitu, jadi pemerintahnya harus ngimbangin. Ya, pemerintahnya udah rasa nasional. Kalau perlu internasional, nah itu gimana? Ini tantangannya ke depan. Yang kita harapkan jajaran Pemkab, Forkopimda, Dewan semakin bersatu untuk menuju satu titik pembangunan. Itu nggak ada yang ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Pak Agung tadi Ketua DPR udah berkomit ke depan eksekutif legislatif adalah satu. Bersama Forkopimda dan masyarakat kita menuju satu titik pembangunan. Kalau kemarin masih melirik kiri ke kanan, ke depan sudah satu tujuan.
Nah, ini menjadi modal dasar Bapak Ibu sekalian kepada kita semua untuk lebih meningkatkan capaian tersebut. Kita minta dukungan dari Yang Maha Kuasa. Jadi tidak hanya pada penghujung tahun, tapi sebagai saran, apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali, Pak Sekda diadakan pengajian. Pengajiannya jangan hanya di sini, tapi di DPR juga pengajiannya. Agar kita senantiasa diingatkan. Kalau kita rajin ibadah itu, biasanya kita diingatkan. Kalau langkah kita ke kiri, ada yang mengingatkan. Jangan sampai ketika nanti kita melangkah jauh, ternyata di luar dari apa yang diingatkan oleh masyarakat. Nah, itu kenapa hari ini bukan latah-latahan, kebiasaan di berbagai tempat. Kalau menjelang akhir tahun diadakan mengaji, berdoa setiap waktu, mengaji setiap waktu. Habis sholat itu tidak boleh mengaji, ya langsung bangkit dari sholat. Setiap saat kita berdoa, apapun yang kita harapkan sesuai dengan keinginan yang terbaik dari Maha Kuasa. Yang kita minta ke depan adalah segalanya yang terbaik untuk Tanggamus, yang indah untuk Tanggamus. Nah, bagaimana indah dan terbaik itu rencana Allah. Nah, itu kenapa ke depan Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang memang belum terpenuhi, di antaranya terkait infrastruktur. Nah, ini ke depan jadi PR, ya. Kita ingin semua sistem konektivitas di Tanggamus ini terhubung baik darat dan lautan. Kita ingin kesehatan ini menjadi modal utama di Tanggamus terlayani dengan baik. Peran rumah sakit, puskesmas juga lebih penting. Kita ingin kita memiliki pendidikan yang lebih baik. Walaupun tadi saya dibisikin Pak Sekda katanya angka pendidikannya naik dikit. Naik dikit itu jadi harus dibenahi kembali. Di mana permasalahan tentang pendidikan, kualitas, akses, tata kelola. Nah, ini juga menjadi kajian dinas. Tidak hanya asik dengan dunia sendiri, tapi menjadi bahan evaluasi. Refleksi pada hari ini melalui doa dan pengajian ini menjadi titik evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan kemarin. Bila ada di padang perlu ditingkatkan kembali. Isu tentang masalah gizi, stunting juga tidak kalah penting. Juga kita ingin menekan baik stunting dan kemiskinan itu serendah-rendahnya di Tanggamus. Kalau kabupaten lain bisa, kenapa Tanggamus tidak bisa? Tepuk tangan untuk Tanggamus. Di lain hal, pemberdayaan gender, pemberdayaan difabel juga penting. Penciptaan kualitas sumber daya manusia tidak juga penting. Terkait juga peningkatan angka ekonomi juga penting, ya. Jadi di semua sektor ini Bapak Ibu sekalian menjadi perhatian kita. Ketika kita hari ini 27 Desember dan kita akan ketemu tahun depan, ya beberapa hari lagi, tentunya menjadi bahan renungan. Tahun sudah berjalan. Saya tadi melihat hampir lupa tadi bahwa tahun 2023 saya dikasih amanah, ya sudah setahun lebih. Saya berpikir apa yang sudah saya berikan buat Tanggamus? Belum banyak. Ya belum banyak, artinya Bapak Ibu sekalian masih ingin berbuat sesuatu di tengah keterbatasan yang ada. Ya, keterbatasan ini memang tidak hanya di Tanggamus. Ini di semua kabupaten kotanya terbatas. Kalau kita lihat ke belakang, pesisir barat itu lebih terbatas dari Tanggamus. Tapi mereka bisa jalan. Kita lihat ke Sewu juga terbatas. Terbatas lahan, terbatas wilayah, tapi bisa bergerak. Ya, kita lihat Besuji juga terbatas. Nah, tapi kita harus bersyukur bahwa di tengah keterbatasan itu kita bisa menunjukkan pembangunan yang lebih baik. Nah, ini beberapa hal yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya mengalir saja. Nanti Pak Camat juga tahu persis potensi apa di wilayahnya yang harus nanti didorong menjadi suatu peluang pembangunan. Masing-masing 3 tahun. Oh, saya akan lakukan ini seperti ini untuk Tanggamus. Nah, kendala-kendala itu menjadi tantangan bagi kita untuk bergerak.
Kalau kita ini sudah dilengkapi semua, sudah lengkap. Biasanya manusia itu tidak kreatif. Ya, anak-anak itu kalau sudah dari kecil itu lengkap, semua fasilitas lengkap, biasanya dia besarnya kurang kreatif. Justru anak-anak yang banyak kekurangan itu memicu akalnya untuk berpikir kreatif. Ya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan di tengah keterbatasan yang ada di Tanggamus, khusus anggaran. Anggaran Bapak sekalian, Pak Ketua DPRD dan DIP, anggaran kita sangat terbatas. Ya, tapi alhamdulillah yang saya dengar, moga-moga tidak berbohong kepada BPKD, Pak, katanya 2024 ini pernah kejadian seperti di beberapa tahun yang lalu. Sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah baik-baik saja, walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Sertifikasi guru kita lancar ya Pak, ya. Dana pokon insya Allah lancar. Ya. Moga-moga juga dana bagi pegawai gaji, saya merasa tidak ada yang tertunda ya, di 2024. Ini yang paling penting. Tunjangan kinerja juga sepertinya tidak tertunda. Kalau saya bandingkan, ini di luar Forkopimda Pak, sama instansi pendidikan. Di kabupaten lain itu ada 3 bulan tidak terima, 5 bulan tidak terima. Bahkan sertifikasi guru belum ada yang baru. Dana pokok belum ada yang baru. Tapi saya alhamdulillah di tengah kegalauan itu semua bisa dijalankan lancar. Ya, ke depan Bapak Ibu sekalian tentunya akan menjadi lebih baik. Ini kita harapkan. Itu kenapa doa bersama ini memohon sama yang kuasa Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Tanggamus diberi petunjuk, dirahmati, diberkati. Kalau ada yang keliru-keliru dalam merencanakannya, membangunnya, ini akan ditegur, akan diingatkan. Nah, ini yang memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup itu kita selalu minta petunjuk, minta berkah, minta rahmat dalam menjalani kehidupan, termasuk bekerja. Ya, kalau kita bekerja nggak pas, nggak sesuai, apalagi sudah dilihat, itu jauh dari keberkahan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa hal terhadap penyelenggaraan pemerintah di 2024 di semua hal, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Intinya kita ingin membangun lebih baik. Kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di tahun 2025. Harapannya itu, ya. Harapannya itu kalau memang nanti ada beberapa yang belum maksimal, itulah di batas kemampuan kita. Ya, mungkin ini beberapa pesan, nanti kita akan menyimak arahan dan tausiah dari Al-Mukarram Pak Ustadz ya, Pak Abdurrahman Sayuti tentang siraman rohani sehingga Tanggamus ke depan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkenaan dengan bencana-bencana yang terjadi, insya Allah kita dihindarkan, ya, dilindungi. Kalau memang itu potensinya Tanggamus, kita berharap dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa, sehingga segenap masyarakat Tanggamus ada 662.000 jiwa ini selalu dalam lindungan. Walaupun 2024 itu ada catatan sejarah, saya sama Pak Dandim keliling ya Pak, tanpa ada hulu ya, bahkan ke wilayah barat Tanggamus itu menjadi kenangan Cukup Balak Pak. Saya ingat Cukup Balak tadi ada gambar, saya lupa itu ada di Cukup Balak ya. Longsor di Limau ya. Beberapa hal yang menjadi catatan Semakna, BMS ini menjadi perhatian kita ke depan untuk bahu-membahu membangun di Tanggamus. Mungkin itu karena ini hari Jumat, terbatasan waktu. Terima kasih dan mohon maaf bila dalam tahun 2024 belum bisa memberikan yang maksimal. Insya Allah sekali yang kita lakukan di 2024 ini bisa dirasakan oleh masyarakat Tanggamus. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pabriknya juga, Bapak Ibu sekalian. Ini sunnah, bahkan dibacakan pabriknya. Mari bersatu, bersinergi dan bergotong royong. Bangun Tanggamus maju bersama-sama.
tahun 2025 telah menyongsong. Doakan Tagamus maju dan sejahtera. Kami ucapkan terima kasih kepada pejabat Bupati Tagamus atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita memasuki acara inti yang sangat kita nantikan untuk mendengarkan ceramah agama yang nanti juga akan dilanjutkan dengan doa yang disampaikan dan dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman Sayuti. Kepada beliau disilakan. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah subhanallah. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak PJ Bupati Tagamus, Bapak Dr. Andes Insinyur Mulyadi Irsan MT beserta Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Helen Veranika. Yang kami muliakan, doa kita semua mudah-mudahan selalu ditambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Forkopimda Kabupaten Tagamus dan unsur vertikal lainnya di Kabupaten Tagamus yang kami hormati, Sekretaris Daerah Bapak Insinyur Suhaidi beserta Ketua Dharma Wanita Ibu Lindika Suhaidi S. Sosial kami muliakan para kepala perangkat daerah, Bapak Camat, Kepala Bagian, kepala-kepala yang lain yang sudah jadi kepala, yang belum jadi kepala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang pengen jadi kepala atau yang bosan jadi kepala, yang kami hormati, rahimakumullah, Bapak Agung, Ketua DPRD Kabupaten Tagamus, mohon maaf Bapak PJ Bupati, beliau teman karib, teman seperjuangan. Iya Pak, cuman beda nasib, beda keuangan, beda warna kulit dan beda penampilan. Cuman walaupun banyak perbedaan antara kami dan beliau Bapak Agung, insya Allah nanti di surga kita tetap tetangga. Yang penting makhluk seperti aku jangan pernah engkau lupakan. Awalan bikaulina alhamdulillah rabbil alamin, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini jam ini kita semua masih diberikan hidayah, inayah, syafaat, maunah, kesehatan, kelonggaran waktu, keikhlasan hati untuk bersama-sama berkumpul dalam satu niat, satu tujuan, tasakur akhir tahun, tolakul ilmi, pengajian, doa bersama, segala bentuk macam amalan-amalan akhir hari, akhir minggu, akhir bulan, akhir tahun kita kumpulkan di sini. Dalam konteks mudah-mudahan dengan mempermudah urusan Allah, karena ngaji perintah Allah, berdoa perintah Allah, syukur perintah Allah. Kenapa Allah banyak perintah? Karena Allah sayang sama. Nah, kenapa Allah banyak perintah? Karena Allah sayang sama kita. Ciri-ciri orang yang sayang itu orang yang seneng. Ciri-ciri orang yang sayang itu orang yang seneng perintah. Jangan pernah berkeluh kesah di saat kita dapat perintah,
Perintah dari orang yang memerintah itu menandakan orang yang merintah sayang dengan kita yang diperintah. Hidup yang suka diperintah. Allah memerintahkan 3 kategori ibadah ini, mudah-mudahan dengan mempermudah urusan Allah, urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang konsepnya saat kita mempermudah urusan Allah, urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Tapi sebaliknya, di saat kita mempersulit urusan Allah, gampang Allah mempersulit urusan kita. Kita satu ruangan kumpul untuk mempermudah urusan Allah, mempermudah urusan perintah ngaji, perintah silaturahim, perintah bersyukur. Halo, yakin hari esok kita punya keinginan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga doa tertuang mudah-mudahan yang hadir dalam bentuk silaturahim kita tercatat sebagai ibadah. Dalam bentuk ibadah diterima, mudah-mudahan talabul ilmi kita mendapatkan ilmu yang barokah. 2 udah didapat, urusan kita mudah-mudahan dipermudah. Segala macam bentuk harapan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu Bupati, hari ini hari Jumat. Pesan dari beliau yang menelpon saya itu jangan sampai lebih dari jam 11. Karena di sini banyak tokoh agama yang banyak kewajiban pula sehingga nggak boleh lebih dari jam 11. Dapat info dari ibu-ibu, Pak, ngajinya jangan panjang-panjang. Kenapa? Kalau kepanjangan terlalu sakit, tapi kalau kependekan juga nggak seberat bateras. Jadi kalau kepanjangan terlalu sakit, kalau kependekan juga nggak seberapa berasa. Bapak Ibu yang kami hormati, satu fokus untuk pencerahan hati bareng-bareng para alim ulama. Belum kami sebutkan para alim ulama, di sini ada senior saya PCNU Mas Bapak Sifaul Ahmadi. Beliau guru kami Pak di pesantren yang kami takrimi, yang kami harapkan barokah manfaat ilmunya. 3 ibadah yang dapat kita ambil, peringatan akhir tahun, karena masa waktu itu terbagi menjadi 3. Waktu yang pertama tadi kemarinnya minggu kemarin, tahun kemarin, ini dinamakan masa lalu. Masa lalu ada kenangan yang luar biasa. Saat sekarang Bapak ketemu kami di sini, saya melihat itu, saya bertemu Pak PC, insya Allah baru sekali Pak ya. Jadi Pak PC baru melihat makhluk yang seperti saya juga baru sekali. Ini adalah hari kenyataan yang sekarang ini kita rasakan. Tapi masih ada hari esok sebagai harapan kita untuk bisa lebih barokahnya di hari esok. Inti pokok dalam pertemuan kita, saya berdiri boleh Bu? Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Kalau sama-sama duduk tapi pada sini kan kayaknya kurang. Tapi kadang berdiri, kadang duduk. Kalau ibunya senang yang berdiri. 3 ibadah Pak. Untuk hari kemarin mohon maaf ada kenangan. Allah menyuruh di hari kemarin ada istighfar Pak, permohonan maaf. Kenapa harus istighfar? Mohon maaf Pak. Lahir kita kemarin tahun 71 mungkin Bapak PPN, kalau saya 81. Bapak-bapak yang lain bukan umurnya udah 60 atau mungkin di bawah saya. Kalau saya masih 17 lebih 25. Lahir sampai finishnya nanti sebenarnya kita dalam sisi pertandingan. Kita masih dalam pertandingan. Kalau istilah bolanya, pertandingan kita mau menang atau enggaknya nanti setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan, siapa yang memegang? Israel Pak. Israel kita belum finish. Ada hari kemarin yang untuk istighfar supaya apa? Supaya kita hebat dalam pertahanan, nggak gampang kebok. Nggak gampang kebok bola, karena menang dalam pertandingan umpamanya permainan bola bukan pintar ngegulin ke gawang lawan, tapi juga hebat dalam sistem. Bukan hanya pintar ngegulin ke gawang lawan, tapi hebat juga dalam sistem pertahanan. Dan lawan kita Pak jangan diperbanyak. Allah menurunkan lawan itu cuma 2, satu setan, yang kedua
hawa nafsu. 2 itu aja cukup Pak, bikin mumet, gak bisa bobolin. Bahkan yang sering kebobolan kita banyak dosa di hari kemarin, banyak kesalahan di hari kemarin. Kenapa harus istighfar? Supaya hari ini bisa bahagia. Halo. Kenapa harus istighfar? Muhasabah di hari kemarin, banyak permohonan maaf supaya hari ini kita bisa karena menyikapi kenyataan dalam bentuk ibadah adalah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini wajib syukur, nggak usah keluh kesah terlalu amat. Niat berangkat pengajian, katanya kabupaten, sing ngisi ya koyo. Apa nggak ada kiai yang ada? Kok yang ngaji Quran sama yang ngaji pengajian kok bentuknya hampir? Ada jadi mohon maaf, kami saudara kandung Pak, saudara kandung lain ibu dan lain bapak. Mungkin agak kembar. Kalau diambil rupanya mungkin keluh kesah, tapi tuntunan dalam Al-Quran Allah memberikan konsep dalam kenyataan banyak-banyaklah bersyukur dengan cara kita bahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah bersyukur, nandanya hatinya gelisah. Gimana mau bersyukur Pak? Halo, beban hidup luar biasa, beban hidup masih bisa ketanganan Pak, cuman beban cicilan. Jatuh masih bisa bangun, jatuh tempo ya nggak bisa. Halo, selalu kalau bahasa punya Pak, sambat, kapan kita mau syukur? Padahal di saat kita hari ini bisa bersyukur, kuncinya sekarang bahagia dengan pemberian Allah. Hari esok permintaan Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara putar balik, kenapa doa kita jarang diterima? Kenapa harapan kita susah didengarkan? Mungkin kita susah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dikasih apa matur nuwun aja enggak, kok minta yang lebih? Kok minta yang lebih besar? Kalau kecilnya makasih, insya Allah besarnya dikasih. Tayangan luar biasa atas kepemimpinan 1 tahun Bapak PJ Bupati. Kita semua hadir di sini ada 3 konsep. Yuk istighfar, mohon ampunan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang sudah terlewat. Di hari ini kita syukuri, ayo bahagia. Cara supaya bahagia, perbanyak mohon maaf kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati gelisah, hati gundah gulana, hati susah bahagia, itu tak lain tak bukan hanya banyaknya kesalahan yang kita perbuat di hari sebelumnya. Sehingganya mohon maaf, hati kita kan kayak rumah, ya kayak kantor ini Pak. Itu hati kita. Lampu itu ibarat iman. Iman kita ibarat lampu. Ngaji, ilmu itu kayak arus Pak. Kayak arus. Amal soleh, perabotan. Segede apapun rumah kita, seindah apapun rumah kita, ndak ada lampu malam medeni Pak. Ya enggak? Nggak ada lampu. Ada lampu gede, nggak ada arus, nggak hidup Pak. Ada arus gede, nggak ada perabot, bingung Pak. Mau duduk di mana? Sehingga ya, tapi kalau rumah sudah komplit, nggak pernah disapu, Bu, gampang ditempati sarang-sarang nyamuk, pengundang penyakit. Hati kita sudah ada iman, ngaji nggak kurang-kurang, ilmu luar biasa, amal soleh di mana tempat, tapi nggak pernah istighfar. Seperti rumah bagus nggak pernah dibersihkan. Makanya ayo bareng-bareng mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang telah lalu mudah-mudahan diampuni, Allahumma amin. Hari ini kita nikmati apa yang harus kita bisa nikmati, kita nikmati. Jangan tinggikan kemauan di atas kemampuan.
yang ada yang Allah sudah berikan, ayo kita syukuri sampai ke dalam hati bahagia. Iran nggak apa-apa Pak. Loh iya, jangan dikira orang itu nggak bisa bahagia. Orang itu bisa bahagia karena memang kebahagiaan itu kewajiban manusia. Halo, ini jangan dijelaskan, mohon maaf. Allah menciptakan dunia itu supaya manusia. Supaya manusia bahagia. Allah tidak senang pernah bertutut sok sangar. Allah tidak senang. Dilahirkan ke dunia, apa yang disiapin itu untuk nyenengin manusia, nggak buat Allah. Itu buat kita, kok nyampe kita di dunia nggak seneng, aneh. Di dunia kok susah. Di dunia ayo seneng supaya bahagia, supaya bisa syukur, cari yang bisa nyenengin. Mohon maaf, yuk bareng-bareng kita flashback ke belakang. Saat kita di kandungan, 10:30 sampai 10 menit. Iya Pak, habis ini Jumatan, mohon maaf saya juga harus pulang ke Sumberjo sana, ke Bapi Wonoharjo. Saya tugas khotib hari ini, jadi ya waktunya kalau agak dikurangi nggak apa-apa ya Pak Alim ya. Yang penting anunya jangan dikur. Niatnya anunya nanti larinya kemana? Yuk kita flashback sebentar. Saat kita nyaman dalam kandungan bunda, kita nggak pernah berpikir kata nanti mau jadi seperti apa. Kita nggak pernah pikir pingin apa. Kita nggak pernah apa. Dan saking nyamannya mau dilahirin ke dunia, nangis Pak. Karena sudah nyaman di tapi senyaman-nyamannya di rahim, Allah tahu bahwa manusia semakin berkembang akal dan tubuhnya, semakin banyak sarana yang harus melengkapi hidupnya. Nanti kamu butuh keluarga, nanti kamu butuh bikin rumah, kamu butuh kendaraan. Kalau kamu di rahim aja, perut itu udah muat bikin. Makanya dilahirkan. Nyambung Pak ya? Dan dilahirkannya ke dunia surat Ar-Rahman, ayo buka 31 kali Allah menekankan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, supaya kita bareng-bareng bisa bersyukur. Di dunia udah disiapkan, cuma Allah kasih warning Pak, buru-buru banget ini Pak. Allah kasih warning, engkau nyaman di alam rahim, aku lahirkan di alam dunia, semua bikin enak, monggo. Cuman aku kasih warning, enak-enaknya dunia, enaknya terbatas. Dunia punya hukum 4. Pertama enak, agak enak, nggak seberapa. Enggak. Yuk aku ini bawa pulang apa nih? Pertama agak nggak seberapa. Enak banget. Enak, agak enak, nggak seberapa. Enak, enggak. Apapun yang di dunia hukumnya 4 ini Pak. Aku lihat Pak PJ enak, mungkin Pak PJ sehari 2 hari enak, tapi jadi PJ terus lama-lama minum Pak. Waktu haus 1 teguk gurih, 2 teguk gurih, sehari minum Pak. Nikmatnya luar biasa abadan, yakni nikmat alam barzakh nyampe akhirat. Allahumma amin. Jangan tertipu dengan kenikmatan dunia, hanya dunia sebagai sarana. Yuk perbanyak permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana yaumahu khairan min amsihi fa huwa rabbikun. Yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu golongan orang-orang yang beruntung. 3 konsep dalam bentuk waktu. Hari kemarin perbanyak istighfar supaya nggak ada sampah dalam hati kita, supaya hati bersih. Dengan hati bersih bisa merasakan
kebahagiaan. Dan konsep kebahagiaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar rahmat dan rahim Allah ini supaya manusia nggak gampang penyakit. Karena 60% secara medis unsur penunjang kesehatan manusia itu karena kenyamanan, kebahagiaan jiwa. 30%-nya obat, 10%-nya dukungan kerabat, doa lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu yang memisahkan kita semua. Jikalau ada anggaran, ada program usulan atau arahan dari beliau Bapak PJ, nanti DPRD Kabupaten Tanggamus juga ada mengadakan pengajian, Bapak Kodi mengadakan pengajian, Bapak Kajari mengadakan, saya setuju. Cuman dengan bahasa produk lokal mari kita banggakan. Kenapa? Karena sebenarnya potensi di Kabupaten Tanggamus ini tidak kalah daripada kabupaten yang lain. Terbukti hari ini Bapak PJ menghadirkan sosok penceramah walaupun modelnya kayak tapi ini juga asli produk Kabupaten Tanggamus. Insya Allah bisa bersaing di akhirat untuk fastabiqul khairat. Bapak yang kami hormati, kenapa doa susah diterima? Mungkin hari ini kita kurang bersyukur. Kenapa hari ini kita gak bisa bersyukur? Karena mungkin hati kita yang kurang bahagia. Kenapa hari ini kita gak bahagia? Mungkin banyak dosa yang hari kemarin kita lakukan belum sempat kita mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataan tujuan kita semua hadir di sini, mari kita hadirkan hati kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk memohon mudah-mudahan Qaryah Tanggamus dijadikan qaryah yang barokah, yang thayyibah, selalu bertambah baik, ziyadan khair pada khair, selalu bertambah baik dan bertambah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya banyak doa kita diterima oleh Allah. Jangan lupa apa yang sudah kita terima, apa yang kita lihat di video tadi kita syukuri dengan harapan mudah-mudahan 1 tahun kemarin kepemimpinan beliau Bapak PJ, Bapak Mulyadi dijadikan amal ibadah, amal yang barokah, sehingga apa bentuk yang dicurahkan beliau Bapak PJ Bupati kemarin 1 tahun dan sampai batas waktunya nanti benar-benar menjadi amalan sholihah makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan masyarakat Tanggamus, Bapak PJ Bapak Mulyadi, harapan beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, barokah kesehatan, barokah rezekinya. Yang hadir semua monggo mari, urusan doa itu urusan hadirnya hati kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang tangan yang menadah, bukan tentang kepala yang menunduk, bukan tentang mata yang memandang. Tapi jika dengan memejamkan mata, menundukkan kepala, menadahkan tangan, bisa menghadirkan hati kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Memohon bersama mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita di hari esok disegerakan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa alina barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka min ashabi Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamdan yu'afi ni'amahu wa yukadi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba wali walidayna wa dzunubi wali masyayikhina wa
wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'ana al-ghala wal waba wal fasha wal munkar ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadza takka muslimun Indonesia khassa wa bi budani muslimina amma. Allahumma ja'alna ya Allah wa auladana wa ahlina min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil Qur'an min ahlil ibadah min ahli syafa'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghaib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi habibil ali qadar jahil qadar hadzati dzati. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama itakunulana idali awalina takunulana idali awalina takunulana idali awalina. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma taqabbal du'ana kama taqabbalta min du'ai nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah kali lahirihi kata-kata yang kurang berkenan kita yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahman Sayuti yang telah menyampaikan ceramah agama. Juga tadi telah dilanjutkan dengan doa, semoga apa yang disampaikan dan apa yang telah kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya ceramah agama tadi maka selesailah rangkaian acara pengajian akhir tahun 2024 pemerintah daerah Kabupaten Gabus, dan marilah kita akhiri dengan bersama berucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan hilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.